Pernah tidak sih kamu melihat seorang anak kecil mungkin baru umur 4 atau 5 tahun tapi sudah bisa main piano seperti maestro atau menyelesaikan soal matematika yang bahkan orang dewasa saja pusing melihatnya. Lalu kita sebagai orang biasa langsung berpikir, wah itu pasti bawaan lahir, genetiknya beda. Tapi pertanyaannya, benarkah begitu? Apakah jenius itu takdir atau sebenarnya ada resep rahasia yang bisa kita tiru? Itu pertanyaan klasik yang selalu menarik. Kita sering terjebak dalam mitos bakat alam. Padahal, kalau kita bedah dari sisi neuroscience dan psikologi perkembangan, konsep jenius itu jauh lebih fleksibel daripada yang kita kira. Ini bukan cuma soal lotere genetik, ini soal bagaimana kita mengisi software ke dalam otak yang sedang berkembang pesat. Menarik. Jadi maksudmu, kita tidak harus menunggu keajaiban genetik untuk punya anak yang cerdas luar biasa, karena jujur saja, banyak orang tua di luar sana, mungkin termasuk pendengar kita yang sudah mulai panik, membeli segala macam mainan edukasi mahal, mendaftarkan les ini itu sejak bayi, demi mencetak Einstein kecil. Apakah itu cara yang benar? Justru itu jebakannya. Banyak orang tua mengira mencetak jenius itu artinya menjejali anak dengan informasi sebanyak mungkin, seperti hard disk yang diisi data sampai penuh. Padahal, otak anak tidak bekerja seperti gudang penyimpanan. Otak itu seperti otot atau hutan yang rimbun. Kuncinya bukan pada hafal apa, tapi pada koneksi, neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk jalur-jalur baru. Dan cara terbaik membentuk jalur itu seringkali bukan lewat les akademik yang kaku. Oke, tunggu sebentar. Kalau bukan les dan hafalan, lalu apa? Jangan bilang kuncinya cuma biarkan mereka bermain, kedengarannya terlalu sederhana untuk hasil yang seluar biasa itu. Sederhana tapi fundamental. Coba bayangkan begini, kamu ingin anakmu jago memecahkan masalah, bukan sekadar mesin penjawab soal ujian, kan? Jenius sejati, seperti Leonardo da Vinci atau Marie Curie, mereka punya satu kesamaan, rasa ingin tahu yang tak terbendung, curiosity. Nah, rasa ingin tahu ini mati kalau anak takut salah. Jadi, langkah pertama mencetak jenius adalah rayakan kegagalan. Rayakan kegagalan, wah ini kontradiktif dengan sistem sekolah kita yang menuntut nilai 100. Betul, dan itulah kenapa banyak anak pintar di sekolah yang justru tenggelam saat masuk dunia nyata. Kalau kita ingin anak jenius, kita harus mengajarkan growth mindset. Saat anak gagal menyusun Lego atau salah menjawab teka-teki, jangan dikoreksi langsung. Tanyakan, menurutmu kenapa ini roboh? Apa yang bisa kita ubah? Proses berpikir itulah yang membuat sinapsis di otak mereka meledak-ledak dan tersambung kuat. Itu latihan mental berat loh. Jadi kita mengubah peran orang tua dari pemberi jawaban menjadi pemancing pertanyaan. Tepat sekali. Kamu tahu, sebelum kita lanjut lebih dalam, karena nanti saya mau bahas soal nutrisi otak dan satu kebiasaan sederhana yang sering diremehkan. Saya mau ingatkan dulu buat teman-teman yang sedang mendengarkan. Kalau kalian merasa topik ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan tombol like sekarang juga. Itu gratis, tapi efeknya besar buat kami. Betul. Dan kalau kalian punya pengalaman unik, misalnya punya trik sendiri, mendidik anak atau adik, tulis di kolom komentar ya. Kami sangat ingin tahu perspektif kalian. Dan pastinya subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan episode minggu depan yang tidak kalah seru. Oke, kembali ke topik. Tadi kamu mau bahas soal kebiasaan sederhana yang sering diremehkan. Apa itu? Membaca. Membaca itu penting, tapi ada yang lebih spesifik, dialog. Percakapan dua arah. Ada riset menarik dari MIT yang menunjukkan bahwa anak-anak dengan skor kognitif tertinggi bukanlah mereka yang paling banyak mendengar kata-kata, seperti dari TV atau radio, tapi mereka yang paling banyak melakukan giliran bicara dengan orang dewasa. Tunggu, jadi bukan cuma membacakan dongeng sebelum tidur. Bukan, membacakan itu pasif. Yang bikin jenius adalah interaksinya. Saat kamu membacakan buku, berhenti di tengah cerita dan tanya, "Wah, menurut kamu kenapa kancil lari ke sana? Kalau kamu jadi buaya, kamu bakal ngapain?" Itu memaksa otak anak untuk melakukan simulasi, prediksi, dan empati sekaligus.
Itu latihan otak tingkat tinggi yang jauh lebih efektif daripada aplikasi edukasi di tablet. Masuk akal. Itu melatih logika dan imajinasi sekaligus. Tapi ada sisi gelapnya tidak sih? Kita bicara soal mencetak jenius, tapi seringkali kita lihat kisah anak-anak jenius yang hidupnya kesepian atau depresi karena tekanan. Di mana garis batas antara mendukung potensi dan obsesi orang tua? Ini poin krusial. Seringkali ambisi orang tua yang mengambil alih. Bahayanya adalah ketika cinta orang tua dikaitkan dengan prestasi. Anak merasa dicintai hanya jika mereka pintar atau juara. Itu resep bencana, bukan resep jenius. Jenius yang sehat butuh fondasi emosional yang stabil. Mereka butuh tahu bahwa mereka berharga bukan karena otak mereka, tapi karena keberadaan mereka. Tanpa kecerdasan emosional, EQ, IQ yang tinggi itu seperti mesin Ferrari, tapi setirnya rusak. Kencang, tapi nabrak. Ferrari tanpa setir, analogi yang mengerikan tapi pas. Jadi kalau saya rangkum sedikit, mencetak anak jenius itu bukan soal menjejalkan data, tapi membangun karakter pembelajar. 100%. Dan satu lagi, biarkan mereka bosan. Bosan, serius, zaman sekarang kalau anak bosan sedikit, langsung dikasih gadget. Itu kesalahan fatal. Kebosanan adalah pemicu kreativitas. Saat anak bosan, otak mereka dipaksa mencari hiburan sendiri. Disitulah imajinasi bekerja, ide-ide liar muncul, dan inovasi lahir. Kalau setiap detik diisi hiburan eksternal, otot kreativitas mereka layu. Jadi, kalau anakmu bilang, aku bosen, jangan buru-buru kasih HP. Bilang saja, oke, terus kamu mau bikin apa? Wah, ini tantangan berat buat orang tua zaman now yang maunya serba praktis dan tenang. Tapi kalau dipikir-pikir, para penemu besar zaman dulu tidak punya iPad dan mereka baik-baik saja, bahkan mengubah dunia. Betul. Mereka punya waktu untuk melamun. Einstein terkenal dengan eksperimen pikirannya saat sedang melamun. Jadi, berikan ruang, berikan dukungan emosional, dan berikan tantangan yang memancing rasa ingin tahu, bukan sekadar hafalan. Luar biasa. Obrolan kita hari ini benar-benar menampar banyak mitos yang selama ini saya percaya. Ternyata menjadi jenius itu bukan tujuan akhir ya, tapi sebuah perjalanan membentuk pola pikir. Benar. Dan ingat, definisi jenius itu sendiri harus kita perluas. Bukan cuma jago matematika atau fisika. Jenius musik, jenius sosial, jenius kinestetik, semua anak punya potensi unik. Tugas kita sebagai orang dewasa di sekitar mereka adalah menjadi detektif yang menemukan potensi itu dan menyiramnya, bukan memaksa menanam benih yang tidak cocok di tanah mereka. Menjadi detektif bukan diktator, saya suka kalimat itu. Haha, ya, kurang lebih begitu. Dan proses ini butuh kesabaran ekstra. Tidak ada hasil instan. Tapi percayalah, investasi waktu dan perhatian yang kita berikan sekarang, bunganya akan mereka nikmati seumur hidup. Sangat inspiratif. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu pertanyaan filosofis terakhir buat pendengar kita renungkan. Kalau kita berhasil mencetak anak yang super jenius tapi dia tidak bahagia, apakah kita berhasil sebagai orang tua atau sebaliknya? Apakah kebahagiaan itu sendiri adalah bentuk kejeniusan tertinggi dalam menjalani hidup? Pertanyaan yang tajam. Menurut saya, kemampuan untuk menemukan kebahagiaan dan makna dalam hidup di tengah dunia yang makin kacau ini adalah bentuk kecerdasan tertinggi. Jadi, didiklah anak untuk pintar berpikir, tapi didik juga hatinya untuk pintar merasa. Jawaban yang sempurna untuk menutup episode kali ini. Terima kasih banyak atas wawasan yang mind-blowing ini. Saya yakin banyak pendengar yang akan langsung mempraktikkan tips, tanya balik, dan membiarkan bosan tadi. Sama-sama. Senang bisa berbagi. Jangan lupa share episode ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman kalian yang baru jadi orang tua. Siapa tahu ini bisa menyelamatkan masa kecil seorang anak dari les yang berlebihan. Haha, benar sekali. Sebarkan kebaikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk diskusi-diskusi berbobot lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.